Hai semuanya, kembali lagi di Vini DRD Channel. Dan hari ini kami akan menceritakan film drama, aksi, perjuangan, berjudul Prison 77, yang dirilis pada tahun 2022. Jadi, duduklah dulu, rileks, dan nikmati ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan beberapa tahanan yang baru saja sampai di lapas. Pemeran utama di film ini bernama Manuel, yang terlihat akan dibawa masuk ke dalam selnya. Setelah masuk, dia melihat napi muda bernama Ruby, yang sedang murung seperti tidak memiliki tujuan hidup. Tak lama kemudian, para sipir tiba-tiba datang dan membawa Ruby dengan kasar. Di sini Manuel mencoba memprotes apa yang dilakukan oleh sipir tersebut. Namun kepala sipir justru memukulnya, karena tahanan dilarang mengeluh. Setelah itu Manuel ditempatkan di ruangan uji sanitasi selama beberapa minggu, dengan alasan itu adalah cara para sipir untuk mengecek apakah napi memiliki penyakit menular atau tidak. Manuel diperlakukan seperti binatang, dengan hanya dibekali sebuah ember kecil setiap hari untuk buang hajatnya. Bahkan ketika di malam hari-hari Manuel tidak bisa tidur karena beberapa tungau menggigit dirinya sampai membuat gatal-gatal. Hal tersebut membuat Manuel ingin mengajukan protes kepada pihak lapas. Namun pihak lapas tak peduli dan malah mengirim salah satu napi, yang diperintahkan untuk memberikan makanan untuk Manuel, dan napi tersebut bernama El Negro. Saat itu El Negro memberikan 3 batang rokok kepada Manuel dan mencoba akrab dengannya. Lanjut di hari selanjutnya, Manuel kembali protes karena dirinya membutuhkan mandi bukan makan. Di sini pihak sipir mencoba untuk mendengarkan keluhan Manuel, dan akhirnya menanggapi hal tersebut dengan menghajar Manuel secara membabi buta. 3 minggu menjalani siksaan, akhirnya Manuel akan dipindahkan ke kamar sel yang sebenarnya. Terlihat kondisi di dalam penjara sangat penuh dengan para napi, dan hanya satu orang napi yang menyapa Manuel dari kejauhan. El Negro mempersilahkan Manuel untuk tinggal di kamarnya. Pada saat itu di dalam kamar Negro juga dihuni oleh napi senior yang cukup ditakuti. Orang tersebut bernama Jose Pino. Pino berkenalan dengan Manuel, namun kemudian Manuel menyekat tangannya menggunakan sapu tangan, membuat Pino mulai tersinggung. Suatu hari, lapas memberikan waktu kunjungan, dan Manuel dikunjungi oleh adik dari kekasihnya, yang bernama Lucia. Lucia menyebutkan bahwa kakaknya tidak ingin bertemu dengan Manuel, dengan alasan merasa malu bahwa kekasihnya adalah seorang kriminal. Setelah itu para napi dikumpulkan di lapangan lapas untuk melakukan beberapa aktivitas di sana. Sayangnya kesialan Manuel terus berlanjut, karena salah satu napi yang berkuasa di lapas yang bernama Marbella, menghajar Manuel dan membawa pakaian miliknya. Hal itu membuat Manuel mengajukan protes kepada pihak sipir. Namun sayangnya pihak sipir menyebutkan bahwa ketika mengajukan protes, harus membayar sebesar $20. Tak lama kemudian, salah satu napi datang dengan niatan untuk membantu Manuel. Napi tersebut bernama Andres. Andres membawa Manuel kepada kelompoknya. Terlihat bahwa kelompok Andres adalah berisi orang-orang intelektual, bahkan salah seorang napi bernama Bonnie, adalah seorang dokter. Bonnie kemudian memberikan perawatan untuk Manuel. Selain Bonnie, ada 2 napi lain yang bernama Martin dan Agustin. Kemudian Bonnie memberikan tawaran kepada Manuel untuk bergabung dengan kelompok asosiasi perlawanan, karena kelompok yang dipimpin Bonnie itu memiliki tujuan untuk menghapuskan amnesti atau kebebasan, ketika pergantian kepemimpinan di negara tersebut. Akan tetapi di sini Manuel belum memberikan jawaban yang pasti, apakah akan bergabung dengan asosiasi tersebut atau tidak. Setelah itu Manuel bertemu Negro, di mana Negro mengajak Manuel untuk bertemu dengan temannya yang memimpin pekerjaan di lapangan, yang ternyata adalah Marbella. Seperti yang kita ketahui bahwa Marbella adalah orang yang telah mengambil pakaian milik Manuel, namun Manuel mencoba untuk menerima apa yang akan diberikan oleh Negro. Suatu ketika, Manuel menjadi kepo tentang siapa sebenarnya Pino itu. Negro lalu menceritakan bagaimana Pino bisa masuk ke penjara. Pino memiliki kasus perampokan besar, bahkan menghabisi 2 orang polisi dengan kejam, sehingga hal itu membuat para sipir tidak berani menyentuh Pino, termasuk napi lainnya. Beberapa hari selanjutnya,
Manuel melakukan pertemuan dengan salah satu pengacaranya. Terungkap kenapa Manuel bisa dijebloskan ke dalam penjara. Ternyata karena dia mencuri uang perusahaan. Singkatnya, Manuel telah dijebak oleh bos perusahaan, padahal Manuel hanya mengambil $4 uang tersebut. Ketika Manuel berada di dalam kamar sel, terdengar di luar suara riuh yang meneriakan amnesti kebebasan. Terjadi perbincangan santai Manuel dengan El Negro, karena Negro mencoba memperlihatkan sepatu barunya. Pino yang sedang minum alkohol lalu menawarkannya kepada Manuel, dan seperti biasa Manuel menyekap kembali botol tersebut dengan menggunakan kain, sehingga membuat Pino marah karena merasa dirinya direndahkan oleh Manuel, tapi Manuel malah meresponnya dengan keras, sehingga hampir terjadi baku hantam. Beruntungnya, El Negro berhasil mengalihkan perhatian mereka dengan menari di hadapan mereka berdua. Kemudian keesokan harinya ketika di lapangan, Manuel kembali didatangi oleh Bonnie dengan alasan ingin memeriksa gigi Manuel, akan tetapi Bonnie meminta kepada Manuel untuk menuliskan beberapa tulisan perlawanan, sehingga malam harinya Manuel terjaga untuk menuliskan tulisan-tulisan perlawanan sampai dini hari. Keesokan harinya, Manuel dan Pino dikagetkan dengan suara ramai dari luar sel. Ternyata pihak sipir menangkap seorang pria bernama Emilio, dan juga Negro. Mereka dijebloskan ke dalam ruangan isolasi karena dituduh melakukan penggalian di dalam selnya, dalam upaya untuk melarikan diri dari lapas. Keesokan harinya, pihak sipir mendatangi kamar Manuel dan Pino untuk memberitahu mereka bahwa mereka harus membereskan barang-barang milik Negro, karena Negro telah meninggal terkena serangan jantung. Manuel dan Pino menyadari bahwa itu hanya bualan dari sipir saja. Hal itu membuat para napi lainnya merespon untuk melawan pihak sipir. Memanfaatkan kekacauan kesempatan tersebut, Manuel bereaksi dengan cara melemparkan tulisan-tulisan yang pernah dia buat ke aula para napi ditahan, termasuk melemparkannya ke arah sel napi lain. Di sini Pino terlihat tak tertarik dan tak ingin ikut campur. Setelah kejadian itu, Manuel ditahan dan dimasukkan ke dalam ruang isolasi, akan tetapi tulisan-tulisan yang pernah dibuatnya membuahkan hasil, karena ada seorang pengacara bernama Solsona, yang telah membaca tulisannya, dan berniat untuk membantu Manuel dalam proses persidangan. Kemudian Asosiasi Perlawanan menjelaskan bahwa kejadian sebelumnya seperti sebuah tanda untuk melakukan gerakan yang lebih besar. Di sini Bonnie memiliki ide untuk memaksa agar pihak media bisa masuk ke dalam lapas, lalu dia menginstruksikan sebuah gerakan agar para napi mengiris tangan mereka, untuk membuat kegaduhan sambil meminta untuk didatangkan pihak media ke dalam lapas. Di luar dugaan, gerakan itu pun berhasil dan membuat pihak kepala sipir akhirnya mengabulkan permintaan tersebut, termasuk juga didatangkan pihak medis untuk melakukan perawatan kepada para napi. Setelah itu gerakan yang berada di dalam lapas menjadi terkenal dan mendapatkan perhatian publik, termasuk gerakan-gerakan di luar yang tidak setuju dengan sistem yang bobrok lapas penjara. Seiring berjalannya waktu, Pino mulai tergugah hatinya untuk bergabung dengan Asosiasi Perlawanan. Hal ini menjadi kabar gembira, karena Pino memiliki pengaruh yang cukup kuat. Hal yang pertama kali dilakukan oleh Pino adalah mengusir napi pengkhianat, yang selalu membocorkan informasi kepada pihak sipir. Adegan berlanjut dan menunjukkan tahun 1977, di dalam lapas, Manuel, Bonnie, dan Pino berupaya untuk bertemu dengan Marbella, untuk meminta dia dan kelompoknya bergabung dengan Asosiasi Perlawanan. Namun Marbella menolak tawaran tersebut, dengan alasan bahwa Marbella sudah merasa cukup dengan fasilitas yang dia nikmati di dalam lapas. Di sini Pino mengungkapkan kebenaran, dengan memperlihatkan cincin di tangannya. Cincin tersebut milik anak Marbella yang telah tewas, dan para sipir ternyata penyebab kematian anak Marbella, dan semua itu atas perintah dari kepala sipir. Ketika mendengar hal tersebut, Marbella langsung sepakat untuk melawan. Namun para sipir mulai mengendus pergerakan dari Pino dan Manuel, sehingga pihak sipir membuat sebuah ancaman kepada Pino, dengan cara membakar seluruh koleksi milik Pino. Namun Pino justru tambah bersemangat untuk melawan, dan menyuarakan semangatnya ke dalam asosiasi, membuat kekuatan mereka semakin kuat. Suatu ketika, salah satu napi mengalami kejang-kejang, sehingga membuat sipit mendekat. Namun itu semua cuma pura-pura. Setelah itu mereka membuat sebuah keributan dengan membakar ruangan-ruangan di dalam lapas. Hal tersebut membuat geger kota, dan mereka memberikan dukungannya kepada orang-orang yang berada di dalam lapas, setelah mengetahui kebenarannya.
Setelah kejadian tersebut, terjadi pertemuan dengan pihak asosiasi, namun bukan untuk negosiasi, melainkan mereka membawa Bonnie. Bonnie diberi pilihan untuk tetap tinggal dan melawan, atau pindah lapas dengan imbalan pengurangan masa hukuman. Bonnie pada akhirnya setuju dengan itu, sehingga membuat semua napi menyerang Bonnie, karena menyerah begitu saja, padahal Bonnie yang memproklamirkan perlawanan. Di sisi lain, Manuel juga diminta untuk menandatangani sebuah berkas pemindahan lapas, namun dengan ancaman, jika tidak setuju maka pihak lapas akan menambahkan masa tahanan Manuel 10 tahun. Namun rasa perlawanan yang menyala dalam jiwa Manuel, membuat Manuel menolak tawaran tersebut. Setelah itu Manuel menyempatkan untuk bertemu dengan Lucia sebentar, untuk memberitahu bahwa dirinya kemungkinan akan dipindahkan secara paksa. Kemudian di malam hari, Manuel dan Pino diculik oleh seseorang, dan mereka akan memindahkan Manuel dan Pino ke lapas yang lain. Adegan berganti dan memperlihatkan Manuel dan Pino sudah sampai di lapas yang baru, yang lebih sadis dari lapas sebelumnya, karena baru saja sampai di sana mereka langsung mendapatkan bogem mentah dari pihak sipir. Setiap hari makanan mereka adalah bogem mentah, sampai setelah beberapa waktu, mereka pun akhirnya mengambil jalan yang cukup ekstrim, karena sengaja memasukkan baut ke dalam perut mereka agar mendapat akses media, dan agar siksaan yang mereka alami berhenti. Akhirnya, kejadian tersebut membuat mereka dikembalikan ke lapas sebelumnya. Setelah itu Manuel menemui Marbella. Di sana ada salah satu napi yang memberikan gambaran saluran pembuangan lapas ke Marbella. Tak lama kemudian Ruby datang dan menghabisi Marbella, karena dendam kesumatnya. Setelah itu dia memberikan 2 gepok uang kepada Manuel agar dirinya tutup mulut. Beberapa bulan kemudian, para napi termasuk Manuel kembali mendapat pil pahit, karena amnesti yang sudah mereka perjuangkan ditolak oleh pengadilan, sehingga membuat para napi merasa putus asa dan akhirnya meluapkan kekesalannya dengan cara membakar ruangan-ruangan yang berada di dalam lapas. Sementara Manuel meluapkan kekesalannya kepada salah satu kepala sipir. Setelah kejadian itu, Pino melihat Manuel yang semakin putus asa pun akhirnya mengeluarkan kartu asnya. Pino mengajak Manuel untuk melihat salah satu lift yang berada di lapas yang sudah tidak terpakai. Di dalam celah lift mereka berdua bisa melihat seluruh aktivitas yang berada di dalam lapas. Kemudian Pino memperlihatkan kepada Manuel bahwa di dalam lorong lift tersebut terdapat saluran pembuangan yang terhubung dengan jalan raya. Tetapi mereka harus menggalinya dan membutuhkan waktu yang tak sedikit. Lalu untuk menyamarkan suara galian, Manuel meminta salah satu napi untuk bermain bola di lapangan, agar suara galian tidak terdengar oleh pihak sipir. Keesokan harinya, Manuel mengajak napi yang lain untuk bekerja sama dalam misi melarikan diri dari lapas. Penggalian terus dilakukan sampai lebih dari 20 hari, hingga akhirnya mereka menemukan celah menuju saluran pembuangan. Setelah itu mereka membaca situasi dengan hati-hati, dan menunggu momen yang pas bagi mereka berdua untuk melarikan diri. Hari di mana pelarian pun tiba. Pelarian ini dilakukan oleh para napi yang lainnya juga, meskipun beberapa dari mereka sempat tertangkap. Manuel dan Pino berpisah satu sama lain untuk tujuan mereka masing-masing. Hal yang dilakukan oleh Manuel adalah mencoba menemui Lucia, yang selalu setia mendatangi ketika dirinya di dalam penjara, dan akan menjalani hidup yang tampaknya tidak akan mudah, dan begitulah film berakhir. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Mungkin bisa menulisnya di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini jangan lupa berikan tanda suka, dan jangan lupa berlangganan untuk lebih banyak video.